Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai audit pemasaran. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Andri Jainal SEMSI PhD AKCA, dan Bapak Choms Geri GT Sibarani SEMSI AKCA atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menjelaskan materi tersebut. Nah, adapun kami dari kelompok 6 terdiri dari 3 orang. Saya sendiri, Paiman Joshua Lumban Gaol, teman saya Ivana Cynthia Panjaitan, dan Lasmaria Sihotang. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Ivana Cynthia Panjaitan. Terima kasih kepada moderator. Nah, audit pemasaran adalah pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi, serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Nah, tujuan audit pemasaran itu, teman-teman, itu adalah mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Nah, manfaat audit pemasaran itu adalah hasil audit dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Nah, teman-teman, ada dua tipe audit pemasaran. Itu adalah vertikal dan horizontal. Audit fungsional atau vertikal itu audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran seperti periklanan atau penjualan dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Nah, yang kedua adalah audit menyeluruh atau horizontal. Ini adalah audit yang dilakukan terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Nah, ruang lingkup audit pemasaran itu ada 6, teman-teman. Audit lingkungan pemasaran, audit strategi pemasaran, audit organisasi pemasaran, audit sistem pemasaran, audit produktivitas pemasaran, dan yang terakhir adalah audit fungsi pemasaran. Nah, pembahasan ini akan ada di slide selanjutnya, teman-teman. Nah, tahap-tahap audit pemasaran. Tahap-tahap audit pemasaran ada 4. Yang pertama adalah audit pendahuluan. Yang kedua adalah review dan pengujian atas pengendalian manajemen perusahaan. Dan yang ketiga adalah audit lanjutan. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Nah, teman-teman, seperti kita lihat di dalam slide adalah proses manajemen pemasaran ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah menentukan konsumen sasaran. Dalam menentukan konsumen sasaran juga mempunyai 3. Yang pertama adalah segmentasi pasar, yang kedua adalah penetapan pasar sasaran, dan yang ketiga adalah penentuan posisi pasar. Dan yang kedua dalam proses manajemen pemasaran adalah mengembangkan bauran sasaran. Yang pertama itu ada 4. Yang pertama adalah produk, harga, tempat, dan promosi. Dan yang terakhir dalam proses manajemen pemasaran itu adalah mengelola upaya sasaran. Yang itu ada 4, teman-teman. Yang pertama analisis pemasaran, yang kedua adalah perencanaan pemasaran, yang ketiga adalah implementasi pemasaran, dan yang terakhir adalah pengendalian pemasaran. Nah, seperti kita lihat dalam slide, teman-teman, audit lingkungan pemasaran ada 2. Itu adalah lingkungan mikro dan lingkungan makro. Nah, bagaimana dengan lingkungan mikro? Lingkungan mikro itu seperti perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, pelanggan, dan pesaing. Nah, lingkungan makro itu seperti lingkungan alam, lingkungan teknologi, lingkungan politik, dan lingkungan budaya. Nah, lingkungan pemasaran ini kan, teman-teman, terdiri atas para pelaku dan kekuatan-kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan pemasaran perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang berhasil dalam yang transaksi yang berhasil dengan konsumen sasarannya. Nah,
Ini adalah audit strategi pemasaran. Nah, manajemen strategi didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi berbagai rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan. Nah, seperti kita lihat teman-teman, ada 9 proses manajemen strategi. Yang pertama itu adalah merumuskan misi perusahaan. Yang kedua adalah mengembangkan profil perusahaan. Dan yang ketiga adalah menilai lingkungan eksternal perusahaan. Dan yang keempat, menganalisis opsi perusahaan. Yang kelima adalah mengidentifikasi opsi yang telah dikehendaki. Selanjutnya itu adalah memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum. Dan selanjutnya adalah mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek. Dan selanjutnya adalah mengimplementasikan pilihan strategi dan cara mengalokasikan sumber daya anggaran. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi keberhasilan proses strategi. Nah, selanjutnya itu adalah audit sistem pemasaran. Dan sistem informasi pemasaran adalah orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, dan menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan pengambil keputusan pemasaran secara akurat dan tepat waktu. Nah, suatu informasi pemasaran yang bermanfaat memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah relevan, cukup, kompetensi, dan efisien. Nah, informasi dapat dikembangkan dari 3 sumber utama, yaitu adalah yang pertama adalah catatan internal perusahaan, yang kedua adalah intelijensi perusahaan, dan yang ketiga adalah riset pemasaran. Nah, seperti kita lihat teman-teman, slide selanjutnya adalah audit organisasi pemasaran. Nah, kesuksesan kinerja pemasaran perusahaan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi lebih pada kerjasama antar fungsi dan bagian yang membentuk suatu rangkaian rantai nilai dalam pencapaian tujuan perusahaan. Nah, untuk menjadikan berbagai program pemasaran berjalan secara efektif dan efisien, organisasi pemasaran juga harus optimal, mampu mengkoordinasi keempat dimensi aktivitas pemasaran. Itu yang pertama itu adalah fungsional, yang kedua adalah geografis, yang ketiga adalah produk, yang keempat adalah pelanggan. Nah, dalam hal ini, organisasi pemasaran harus mampu menjadi prasarana yang handal dalam menata upaya pemasaran, menentukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan tepat dalam pencapaian tujuan pemasaran perusahaan. Nah, audit produktivitas pemasaran. Nah, audit produktivitas pemasaran itu adalah untuk menilai keuntungan berbagai kegiatan pemasaran, efektivitas, biaya, dan berbagai pengeluaran pemasaran. Dan yang selanjutnya adalah audit fungsi pemasaran. Nah, audit fungsi pemasaran ini pengujian yang sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasarannya dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dapat mencapai tujuan pemasaran dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, fungsi pemasaran melibatkan kebijakan penting dalam bauran pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran, yaitu yang pertama adalah kebijakan produk, dan yang kedua adalah kebijakan harga, yang ketiga adalah kebijakan saluran distribusi, dan yang keempat adalah kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Nah, itulah dari saya, dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus tentang audit pemasaran. Jadi di sini auditor mengambil studi kasus dalam Wisata Agro Gondang Winangoen, Klaten. Nah, wisata ini merupakan salah satu di antara 8 wisata agro yang ada di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara 9 Persero yang berkantor pusat di Jalan Ronggo Warsito 164 Surakarta. Nah, dan wisata agro Gondang Winangoen ini berada di bawah manajemen PG Gondang, baru yang dipimpin oleh administratur yang bertanggung jawab kepada direksi PTPN 9. Nah, dalam pelaksanaannya, bagian pemasaran menghadapi adanya masalah. Yang pertama itu, sulitnya prosedur. Nah, dalam pelaksanaannya, bagian pemasaran menghadapi adanya masalah. Yang pertama itu,
Sulitnya prosedur dan persetujuan yang harus dilakukan pihak pemasaran wisata Agro Gondang Winangowen tersebut kepada pimpinan. Yang kedua, terjadinya tumpang tindih pekerjaan yang ada pada bagian pemasaran, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya pekerjaan yang ada pada bagian pemasaran tersebut. Yang berikutnya, bagian pemasaran tidak mendapatkan dukungan finansial pada kegiatan promosinya. Akibatnya, media promosi yang dilakukan pun seadanya, hanya melakukan melalui by phone atau melalui ponsel saja. Yang berikutnya, tidak adanya promosi dan pengembangan ini berpengaruh terhadap produktivitas pemasaran. Nah, dari laporan keuangan perusahaan pada tahun 2011 sampai 2012 terlihat bahwa jumlah pendapatan mengalami penurunan yang juga menyebabkan turunnya tingkat profitabilitas perusahaan. Nah, pada tahun 2011, pendapatan perusahaan mencapai sebesar Rp1.823.244.100 dan laba sebesar Rp187.154.055. Sedangkan pada tahun 2012, pendapatan perusahaan hanya sebesar Rp1.548.849.550 dan laba sebesar Rp54.566.174. Oleh karena masalah tersebut, maka auditor tertarik untuk melakukan audit pemasaran terhadap wisata Agrogonda Winangowen Klaten tersebut. Dalam melakukan audit pemasaran, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh auditor. Yang pertama adalah tahapan audit pendahuluan, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini. Nah, dalam audit pendahuluan itu ada beberapa langkah kerja yang dilakukan, yaitu adanya tujuan audit, adanya ruang lingkup audit, dan adanya langkah kerja. Nah, yang pertama tujuan audit. Tujuan audit pendahuluan ini adalah untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi oleh perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Lalu yang kedua adalah ruang lingkup audit. Nah, dalam audit pemasaran studi kasus kali ini, auditor melaksanakan audit terhadap audit organisasi pemasaran, audit produktivitas pemasaran, dan audit fungsi pemasaran lainnya. Nah, audit ini merupakan audit vertikal atau audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari Departemen Pemasaran. Seperti fokus audit ini adalah tentang organisasi pemasarannya, analisis kemampuan labaan dari produktivitas pemasaran, dan periklanan dan promosi. Nah, berikutnya adalah langkah kerja. Dalam audit pendahuluan ini, langkah kerja yang dilakukan yaitu yang pertama, menggunakan daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan tersebut terdiri dari pertanyaan yang berhubungan dengan masalah pada yaitu organisasi pemasaran, produktivitas pemasaran, dan fungsi pemasaran. Nah, yang berikutnya, auditor menilai jawaban yang diperoleh. Kemudian, auditor mengumpulkan bukti-bukti untuk memperoleh jawaban yang diterima. Setelah audit pendahuluan, tahapan berikutnya adalah review dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen. Jadi dalam audit pemasaran kali ini, program yang diaudit ada 3, yaitu organisasi pemasaran, produktivitas pemasaran, dan fungsi pemasaran. Yang pertama itu tentang organisasi pemasaran, seperti yang nampak dalam tabel berikut. Nah, dalam review organisasi pemasaran ini, ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada pihak wisata Agrogondang Winangowen yang tertera dalam kuesioner. Ada 4 pertanyaan yang akan kita ulas sebagai berikut. Yang pertama itu, apakah perusahaan memiliki organisasi pemasaran yang baku? Nah, dalam hal ini, auditor menemukan bahwa jawabannya adalah ya, di mana wisata Agrogondang Winangowen Klaten tersebut sudah memiliki organisasi pemasaran yang baku, sehingga tugas, wewenang, dan tanggung jawab sudah dinyatakan dengan jelas. Nah, organisasi pemasaran ini dibuat berdasarkan surat keputusan atau SK pimpinan guna penentuan kebijakan perusahaan. Nah, pertanyaan kedua yang diberikan auditor yaitu, apakah organisasi pemasaran memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi untuk mengoptimalkan perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan? Auditor menemukan jawabannya adalah ya.
Karena organisasi pemasaran pada wisata Agro Gondang Winangun Klaten tersebut memiliki posisi yang strategis dalam struktur organisasi pemasarannya karena sudah disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Akan tetapi, meskipun sudah dengan jelas terdapat tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, terkadang masih juga terdapat adanya tumpang tindih pekerjaan. Pertanyaan berikutnya yang diberikan auditor adalah, apakah terdapat komunikasi dan hubungan yang baik antara pimpinan dan bagian pemasaran? Auditor mendapat jawaban ya, karena dilihat bahwasanya komunikasi dan hubungan antara pimpinan wisata Agro Gondang tersebut dengan tenaga pemasarannya berjalan dengan baik. Komunikasi terbuka dilakukan pada saat rapat bulanan, sedangkan komunikasi lainnya dilakukan sesuai dengan struktur yang ada. Nah, dengan adanya komunikasi ini, maka dapat menjalin kerjasama yang baik antara pimpinan dan bagian pemasaran, sehingga memudahkan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dan pertanyaan terakhir yaitu, apakah terdapat permasalahan antara pemasaran dengan pembelian keuangan, akuntansi, dan hukum yang memerlukan perhatian khusus? Auditor menemukan jawabannya adalah tidak. Karena di sini bahwa adanya prosedur manajemen perusahaan meminimalisir terjadinya kemungkinan permasalahan yang timbul antara pemasaran dengan pembelian, keuangan, akuntansi, dan hukum. Karena semuanya sudah diatur oleh prosedur yang ada. Jadi berdasarkan kuesioner yang telah dilakukan auditor terhadap program yang diaudit yaitu organisasi pemasaran, dapat ditemukan permasalahan bahwa terdapatnya tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan di bagian organisasi pemasaran. Program yang diaudit berikutnya adalah audit tentang produktivitas pemasaran. Jadi di sini auditor menyediakan 3 pertanyaan yang tertera dalam kuesioner. Berikut akan kita ulas. Yang pertama adalah, apakah perusahaan menetapkan biaya pemasaran tiap tahunnya? Jadi di sini auditor menemukan jawabannya adalah tidak. Karena wisata agro tersebut tidak menetapkan adanya biaya pemasaran tiap tahunnya. Jadi perusahaan itu hanya memberikan biaya bagi pemasaran dengan melihat kesesuaian dalam menentukan materi promosi yang akan dilakukan. Nah, pertanyaan yang kedua itu, apakah dilakukan analisis efektivitas biaya pemasaran? Auditor menemukan jawabannya adalah tidak, karena wisata agro tersebut tidak melakukan analisis efektivitas biaya pemasaran. Karena perusahaan juga tidak menetapkan biaya pemasaran untuk tiap tahunnya, jadi tidak ada yang bisa mereka analisis. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, apakah perusahaan juga mengukur tingkat profitabilitas yang diharapkan? Nah, jadi auditor menemukan jawabannya adalah ya. Karena dalam hal ini, wisata Agro Gondang Winangun Klaten tersebut mengukur tingkat profitabilitas yang diharapkan berdasarkan pada RKAP tahunan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Nah, setelah auditor melakukan program audit terhadap produktivitas pemasaran tersebut, dapat diketahui permasalahan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan adanya anggaran biaya pemasaran dan tidak melakukan analisis efektivitas biaya pemasaran. Nah, program yang diaudit berikutnya adalah audit tentang fungsi pemasaran, dan fokusnya ini adalah terhadap kebijakan promosi dan publikasi. Nah, dalam hal ini, auditor memberikan 5 pertanyaan yang tertera dalam kuesioner. Akan kita ulas sebagai berikut. Yang pertama pertanyaannya adalah, apakah perusahaan memiliki rencana promosi menyeluruh? Auditor menemukan jawabannya adalah ya, karena dalam perusahaan wisata agro ini membuat rencana promosi dengan menyesuaikan RKAP tahunan yang dibuat oleh perusahaan. Jadi, wisata Agro Gondang ini melakukan promosi melalui media elektronik, serta website dan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, email, dan lain-lainnya yang kini dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apakah perusahaan memiliki kebijakan bauran promosi secara terdokumentasi? Nah, auditor menemukan jawabannya adalah tidak, karena saat ini wisata agro tersebut belum memiliki kebijakan bauran promosi, sehingga belum ada yang bisa didokumentasikan mengenai kebijakan bauran promosi tersebut. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah anggaran promosi memadai? Nah, auditor menemukan jawabannya adalah tidak. Karena dalam perusahaan wisata agro tersebut tidak membuat adanya anggaran khusus untuk pemasaran perusahaan pada tiap tahunnya.
Sehingga anggaran promosi perusahaan ini lebih kepada penyesuaian terhadap kebutuhan dalam pengajuan promosi yang akan dilakukan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah perusahaan memiliki tujuan periklanan yang dinyatakan dengan tegas? Auditor menemukan jawabannya adalah ya, karena di sini tujuan periklanan wisata Agro Gondang ini adalah untuk mengenalkan kepada masyarakat akan adanya fasilitas wisata yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, tujuan periklanan tersebut dapat mendukung atas pencapaian tujuan pemasaran dan untuk meningkatkan volume pendapatan perusahaan. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apakah program periklanan telah berjalan secara efisien? Nah, auditor dalam hal ini menemukan jawabannya adalah ya, karena wisata agrogondang tersebut telah mengiklankan fasilitas yang dimiliki perusahaan melalui media elektronik, website, dan juga jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, media, dan lain-lain. Nah, dengan memanfaatkan media ini, otomatis untuk promosi produk wisata Agro Klaten memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang wisata tersebut. Nah, setelah auditor melakukan audit terhadap fungsi pemasaran tersebut, dapat diketahui masalahnya adalah bahwasanya perusahaan wisata agro tersebut tidak membuat anggaran khusus untuk pemasaran, sehingga kesulitan untuk leluasa promosi yang dilakukan oleh perusahaan wisata agro gondang tersebut. Berdasarkan review program audit terhadap audit organisasi pemasaran, produktivitas pemasaran, dan fungsi pemasaran yang telah diulas tadi, dapat ditemukan beberapa masalah, yaitu yang pertama itu adanya tumpang tindih pekerjaan dalam organisasi pemasaran. Yang kedua itu adalah mengenai kesesuaian antara target pendapatan dengan realisasi pendapatan. Yang ketiga adalah bahwasanya perusahaan tidak melakukan analisis efektivitas biaya pemasaran. Dan yang keempat adalah tidak ditemukannya anggaran khusus pemasaran. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas mengenai program audit lanjutan yang akan disampaikan oleh Saudari Lasmaria Sihotang. Kepada Saudari Lasmaria Sihotang, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Nah, yang selanjutnya itu adalah program audit lanjutan. Nah, dalam program audit lanjutan ini ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan. Nah, yang pertama adalah tujuan audit lanjutan. Nah, tujuan audit lanjutan dilakukan adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang telah diperoleh pada tahap review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Nah, yang kedua adalah judul temuan. Ada beberapa temuan yang diperoleh dalam program audit ini. Yang pertama itu adalah tumpang tindih pekerjaan. Kedua, kesesuaian antara target pendapatan dengan realisasi pendapatan. Yang ketiga adalah tidak melakukan analisis efektivitas biaya pemasaran. Dan yang keempat, tidak ditemukan anggaran khusus pemasaran. Nah, waktu yang diperlukan dalam audit ini adalah waktu 20 menit. Nah, yang ketiga adalah langkah kerja. Nah, dalam hal ini ada beberapa langkah kerja yang dilakukan. Yang pertama itu adalah dengan meminta dokumen mengenai struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Yang kedua, menanyakan meminta keterangan dan laporan mengenai target pendapatan serta realisasi pendapatan. Dan yang ketiga, meminta laporan biaya pemasaran dan anggaran yang dibutuhkan. Dan yang keempat adalah wawancara tentang kebijakan-kebijakan dalam mempromosikan fasilitas wisata perusahaan. Nah, waktu yang diperlukan pada tahap ini adalah 30 menit. Nah, yang selanjutnya itu adalah daftar temuan. Nah, dalam hal ini ada beberapa temuan-temuan yang diperoleh. Yang pertama itu adalah organisasi pemasaran. Nah, di mana kondisinya itu deskripsi tugas belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Nah, kriteria struktur organisasi merupakan suatu sistem jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan dan komunikasi yang mendukung secara bersama pekerja individu atau kelompok. Nah, struktur organisasi menjelaskan bagaimana sumber-sumber daya dan alur komunikasi serta pembuatan keputusan dialokasikan dan ditangani. Nah, oleh sebab itu, perlu ditekankan bahwa efisiensi adalah sebuah prioritas dan untuk mencapainya harus ada pembagian tugas yang jelas, koordinasi antara fungsi dalam struktur organisasi diperlukan agar terjalin kerjasama yang baik. Nah,
Sebab semua fungsi bisnis berinteraksi untuk mengejar tujuan perusahaan menurut kepentingan masing-masing. Nah, kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan efektif, dibutuhkan pengorganisasian yang baik dan profesional. Nah, penyebab deskripsi pekerjaan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Akibatnya, terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Nah, daftar temuan yang selanjutnya itu adalah tentang produktivitas pemasaran atau analisis kemampuan laba. Nah, yang kondisinya itu adalah hasil pendapatan wisata Agro Gondang Winanggoing Klaten pada tahun 2011 sebesar 1.823.244.100 rupiah. Nah, sedangkan pada tahun 2012 itu sebesar 1.548.849.500 rupiah. Kriteria ukuran yang dipakai untuk mengukur hasil profitabilitas fungsi pemasaran adalah hasil pendapatan perusahaan, walaupun kontribusi dari hasil pendapatan perusahaan bukanlah hanya hasil usaha pemasaran, tetapi juga ada peran dan fungsi lainnya secara keseluruhan. Nah, perusahaan mengharapkan tingkat pendapatan yang terus meningkat setiap tahunnya, di mana target pendapatan perusahaan untuk tahun 2011 sampai 2012 itu adalah sebagai berikut. Nah, pada tahun 2011 perusahaan menetapkan bahwa target pendapatannya itu adalah 1.261.613.000 rupiah. Sedangkan pada tahun 2012 targetnya itu adalah 1.535.446.000 rupiah. Nah, penyebab, berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan bahwa pada tahun 2011 pendapatan bersih mencapai 1.823.244.100 rupiah. Hasil pendapatan ini lebih tinggi dibanding dengan pada tahun 2012, di mana pada tahun 2012 sebesar 1.548.849.500 rupiah. Nah, di mana kontribusi pendapatan tertinggi ini berasal dari wahana Grand Park, karena wahana ini merupakan salah satu wahana favorit yang paling diminati oleh banyak pengunjung, yang sebagian besar pengunjungnya itu adalah pelajar dan keluarga. Nah, penurunan pendapatan ini berakibat menurunnya laba bersih dari tahun 2011 ke tahun 2012, di mana pada tahun 2011 laba bersih yang diperolehnya itu adalah 187.154.055 rupiah. Sedangkan pada tahun 2012 labanya itu adalah 54.566.174 rupiah. Akibat yang diperoleh adalah berdasarkan data pendapatan bersih yang terlampir, maka laba perusahaan pada tahun 2011 sampai 2012 mengalami penurunan. Hal ini membuat perusahaan harus berpikir lagi dan menyusun strategi baru agar di tahun yang akan mendatang tidak terjadi lagi penurunan laba. Nah, penurunan pendapatan ini juga disebabkan karena tidak adanya promosi dan pengembangan, karena hal ini tidak didukung oleh material promosi dari perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu adalah produktivitas pemasaran atau analisis efektivitas biaya pemasaran. Nah, kondisi yang ditemukan adalah perusahaan tidak menetapkan anggaran pemasaran yang ada pada tiap tahunnya. Tetapi dilakukan berdasarkan pengajuan kebutuhan bagian pemasaran dengan melihat kesesuaian dalam menentukan materi promosi yang akan dilaksanakan. Nah, kriterianya itu bahwa biaya pemasaran terdiri dari biaya promosi dan periklanan. Nah, penggunaan biaya pemasaran harus seefisien mungkin. Nah, penyebab perusahaan tidak melakukan penganggaran biaya pemasaran secara rutin setiap tahunnya, tetapi berdasarkan kebutuhan. Nah, pada tahun 2011 itu sebesar 54.020.000 rupiah, sedangkan pada tahun 2012 itu 38.500.000 rupiah. Nah, biaya pemasaran yang dikeluarkan perusahaan sangatlah minim. Nah, akibatnya adalah rasio biaya pemasaran yang dikeluarkan dari tahun 2011 ke 2012 mengalami penurunan, yang mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah pendapatan. Nah, daftar temuan yang selanjutnya itu adalah fungsi pemasaran pada periklanan dan promosi. Nah, kondisinya itu perusahaan lebih utama melakukan promosi dengan cara langsung, yaitu menghubungi
calon pengunjung by phone khusus untuk jenis wisata dengan dengan paket kunjungan pelajar dan paket kunjungan ilmiah ke sekolah yang menjadi target pasar wisata Agrogondang Winangun Klaten. Nah, selain itu, wisata Agrogondang Winangun Klaten juga memasarkan fasilitas wisatanya melalui media elektronik serta website dan jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Nah, kriteria periklanan dan promosi digunakan untuk memasarkan produk perusahaan, di mana promosi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan produk dan meyakinkan konsumen agar menggunakan pelayanan tersebut. Nah, promosi adalah salah satu program pemasaran yang dilakukan terhadap produk-produk perusahaan, di mana promosi dan periklanan yang dilakukan harus bersifat umum, luas, ekspresif, atau ada daya pengaruh yang kuat dan tidak bersifat pribadi. Penyebab di mana perusahaan tidak banyak memberikan anggaran kegiatan promosi dan periklanan yang merupakan salah satu program pemasaran. Perusahaan tidak menetapkan biaya pemasaran pada RKAP perusahaan pada tiap tahunnya. Nah, akibatnya itu adalah tidak dilakukannya promosi dan pengembangan karena akibatnya tidak ada dukungan material dari perusahaan yang berpengaruh juga terhadap jumlah pendapatan perusahaan pada tahun 2011 sampai 2012 mengalami penurunan. Nah, berdasarkan beberapa temuan tersebut, maka penyaji memberikan beberapa rekomendasi. Nah, beberapa rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menambah jumlah karyawan dan memperbaiki koordinasi kinerja karyawan pada tiap bagian agar tidak terjadinya tumpang tindih sehingga aktivitas pemasaran berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Yang kedua, membuat anggaran biaya pemasaran pada RKAP perusahaan yang dibuat pada tiap tahun, di mana hal ini akan mendukung kinerja pemasaran sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan dengan maksimal. Yang ketiga adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan melakukan promosi dan pengembangan wisata, karena promosi merupakan salah satu program pemasaran yang sangat penting untuk dilakukan untuk meningkatkan hasil pemasaran terhadap produk-produk perusahaan. Yang keempat, membuat promosi dengan memasang billboard atau spanduk promosi wisata di jalan-jalan dan juga membuat promosi lewat Instagram agar semakin luas lingkungan pemasarannya. Nah, selain itu dapat dilakukan dengan kegiatan promosi bersama dengan perusahaan penerbangan, perhotelan, operator tur perjalanan, dan instansi terkait lainnya, di mana kegiatan promosi dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait. Yang selanjutnya itu adalah standar operating prosedur atau SOP anggaran biaya pemasaran. Nah, latar belakangnya itu adalah manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha perlu pedoman yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter, di mana anggaran perusahaan merupakan pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, pengawasan, seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan pengesahan atas anggaran biaya pemasaran yang disusun sehingga bisa digunakan sebagai alat pihak manajemen untuk mengelola perusahaan. Nah, ruang lingkupnya itu yang pertama itu finalisasi penyusunan anggaran, yang kedua penyusunan anggaran biaya pemasaran, yang ketiga adalah penyiapan bahan RUPS anggaran pemasaran, yang keempat adalah pencetakan pendistribusian buku anggaran. Nah, dalam hal ini ada beberapa satuan kerja yang terlibat. Nah, satuan kerja yang terlibat itu adalah yang pertama itu bagian anggaran, yang kedua manajer akuntansi dan keuangan, dan yang ketiga adalah manajer pemasaran. Nah, dalam hal ini, dokumen-dokumen yang dipergunakan itu adalah yang pertama itu surat persetujuan dan tanggapan komisaris, yang kedua risalah RUPS RKAP, dan yang ketiga adalah buku RKAP. Nah, demikianlah pembahasan mengenai audit pemasaran. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai materi audit pemasaran. Apabila selama proses penjelasan mengenai materi tersebut terdapat kata-kata yang salah dan penjelasan yang kurang tepat, kami kelompok 6 memohon maaf
Dan semoga kita sama-sama dapat memahami mengenai materi audit pemasaran tersebut. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video tentang pemaparan materi dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih.